Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahda Akademi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait kitab at-tauhid atau buku at-tauhid yang menjelaskan tentang nahwu dan sorof. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Apa itu jamak mudzakkar salim dan apa itu jamak muannats salim? Jamak mudzakkar salim adalah bentuk jamak. Jamak itu ada yang banyak. Jamak yang berasal dari isim mudzakkar, isim laki-laki, yang dibentuk dari mufradnya dengan menambah waw nun ketika rofa dan nun ketika nasab dan jarnya. Itu adalah definisi jamak mudzakkar salim ya. Nah, ketika rofa jamak mudzakkar salim itu tandanya adalah waw yang menambah waw dan nun. Contohnya apa? Yadkhulu at-talibuna ila fasli. Yadkhulu masuk at-talibuna ini rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi fa'il atau pelaku pekerjaan. Jadi yadkhulu masuk at-talibuna siapa? Para siswa. Talibuna ini adalah jamak mudzakkar salim. Tandanya apa? Waw dan nun ya. Karena dalam keadaan rofa. Talibuna apa mufradnya? Talibun, siswa atau muridnya yang dibentuk dari mufradnya. Ilal fasli, ke dalam kelas. Jadi yadkhulu at-talibuna ilal fasli artinya para murid laki-laki masuk ke dalam kelas. Ini jelas at-talibun adalah jamak mudzakkar salim dengan tandanya adalah waw nun ketika rofa. Selanjutnya ketika nasab, apa tandanya adalah ya, ya dan nun. Contohnya apa? Ra'aitu al-ba'i'ina fis-suqi. Ra'aitu melihat siapa saya? Ini fa'ilnya. Al-ba'i'ina kepada artinya terhadap para penjual laki-laki fis-suqi di pasar. Soal itu saya melihat para penjual laki-laki di pasar. Di sini al-ba'inah adalah jamak mudzakkar salim. Ya. Apa tandanya adalah ya dan nun. Karena dalam keadaan nasab. Kenapa kok ya nun? Nah, karena dalam keadaan nasab sebab menjadi maf'ul atau objek sebuah pekerjaan. Ini objek adalah apa yang dilihat? Ya, ra'aitu melihat. Sesuatu yang dilihat jadi objek. Kalau yang melihat disebut dengan subjek atau fa'il di pasar. Itu contoh dari jamak mudzakkar salim yang nasab. Al-ba'inah para penjual. Dari kata ba'i'un mufradnya. Ba'i'un itu artinya penjual laki-laki. Dari kata kerja apa? Ba'ah yabi'u. Fahuwa ba'i'un. Kemudian jamak mudzakkar salim dalam keadaan jar. Apa tandanya? Yaitu ya. Berarti apa contohnya? Salamtu 'alal mudarrisina. Salamtu saya beri salam 'alal mudarrisina kepada para guru laki-laki. Al-mudarrisina ini disebut dengan jamak mudzakkar salim, tandanya adalah ya dan nun ya. Ketika ya atau ya lah ya. Al-mudarrisina. Mufradnya karena itu mufradnya jamak mudarrisun. Jadi sangat gampang kita itu untuk membentuk jamak mudzakkar salim. Misalkan talibun jadi talibuna atau talibina sesuai dengan keadaannya. Entah itu jadi fa'il atau jadi maf'ul. Kalau jadi fa'il ya talibuna, kalau jadi maf'ul atau objek ya talibina. Atau ketika jar dengan talibin juga. Tergantung konteksnya. Jadi tetap tidak berubah dari bentuk mufradnya ya. Talibun ya tinggal ditambah dengan waw nun ya. Dan seterusnya. Itu jamak mudzakkar salim. Sedangkan jamak muannats salim adalah bentuk jamak dari isim muannats ya. Isim muannats artinya isim perempuan bermakna perempuan. Dibentuk dari mufradnya, artinya kata tunggalnya, dengan menambah alif dan ta ya, menambah alif dan ta.
Tanda-tandanya bagaimana? Tanda i'rabnya yaitu ketika rofa, nasab dan jer. Ketika rofa itu dengan dhammah, ketika nasab itu dengan kasrah, dan ketika jer itu dengan kasrah juga. Kasrah juga ya. Seperti apa contohnya? Ya, ketika rofa dengan dhammah. Contohnya apa? Dhahabat at-thalibatu ilal madrasati ya. Dhahabat pergi, at-thalibatu siapa? Para siswi ya. Kalau thalibun itu siswa, kalau thalibatun itu siswi ya. Dari bentuk mufradnya, bukan mufradnya adalah thalibatun ya, bukan thalibun lagi, karena ini adalah jamak muannats salim ya. Thalibatun. Tambahnya adalah alif dan ta ya. At-thalibatu. Tanda rofanya dengan dhammah ya, at-thalibatu, karena menjadi fa'il atau subjek ya. Ilal madrasati, ke sekolah. Para siswi berangkat ke sekolah. Jadi sangat gampang, cukup tambahi dengan alif dan ta. Selanjutnya adalah jamak muannats salim, yaitu dalam keadaan nasab. Tandanya dengan kasrah. Contohnya apa? Nazarat Aisyatu at-tabibati. Ya. Nazarat melihat ya. Aisyatu siapa? Aisyah ya. Ya nasab at-tabibati kepada para dokter perempuan. Tabibati di sini disebut dengan jamak muannats salim. Apa mufradnya? Yaitu tabibatun. Tabibatun. Tabibah. Kalau menjadi jamak muannats salim maka cukup ditambahi dengan alif dan ta ya. Nah, tanda nasabnya dengan apa? Kalau ketika rofa itu dengan dhammah, maka ketika nasab itu dengan kasrohnya. Bukan thabibatu lagi, tapi thabibati. Beda di harokatnya. Kemudian jamak muannats salim ketika jar, itu dengan kasroh juga, sama dengan pas ketika nasab. Contohnya apa? Ta'allamtu al-fiqha ilal ustadzati. Ta'allamtu, saya belajar al-fiqha. Pada ilmu fikih menjadi subjek ya. Ilal ustadzati ya. Karena ini ketika jar maka ada huruf jarnya itu, maka menjadi majrur ya. Ustadzati ini disebut dengan jamak muannats salim. Apa mufradnya? Itu ustadzatun, ustadzah ya. Ditambah dengan alif dan ta maka menjadi jamak muannats salim. Untuk tanda i'rabnya itu dengan kasroh ya, karena majrur ya, majrur oleh huruf jar ila. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya jamak mudzakkar salim itu tanda i'rabnya itu dengan huruf ya, sedangkan jamak muannats salim itu tanda i'rabnya dengan harokat ya. Jangan sampai terbalik. Demikian menurut saya pembahasan terkait jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Ya, intinya apa? Ketika jamak mudzakkar salim itu ditambah dengan waw nun, ketika rofa dan nasabnya atau jirnya itu dengan ya dan nun ya. Sedangkan jamak muannats salim itu tandanya dengan dhammah ketika rofa dan kasroh ketika nasab dan jer ya. Cukup tambah dengan alif dan ta. Ya, tinggal dipraktekkan sendiri bagaimana membentuk jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.